Selamat malam EBT Hero semua. Jumpa lagi di talk show Zona EBT di akhir bulan ini ya. Itu ini juga talk show terakhir di tahun 2024 ini. Semoga di tahun 2025 kita makin banyak mengadakan talk show tentunya. Kali ini bersama saya Lamsta akan memandu jalannya talk show di malam hari ini. Di kesempatan kali ini, talk show bulan Desember, kami mengangkat tema tentang lingkar temu Asosiasi Energi Surya Indonesia, bagaimana masa depan industri panel surya di Indonesia di tahun 2025. Tentu kali ini kita akan bareng sudah lama kecimpung di bidang panel surya dan beliau menjabat sebagai ketua lah di Asosiasi Energi Surya Indonesia. Sebelum mulai kita ada sedikit info-info nih ke BT Hero semua sambil menunggu peserta yang makin banyak join. Oke, di sini kita ingin tes semangat dulu nih teman-teman semua. Semoga menjelang libur akhir tahun, Natal dan Tahun Baru, teman-teman semangat ya. Mungkin bisa kasih reaction ya. Semoga di angka satu teman-teman yang itu berapi-api mengikuti talk show di malam hari ini ya. Saya masih malu-malu nih pilih angka satu. Oh, ada tiga ternyata. Dan satu ternyata beragam ya semangat teman-teman mengikuti talk show di malam hari ini. Semoga di tempat teman-teman tidak hujan dan tidak mengganggu aktivitas kita mengikuti talk show hari ini ya. Oke, harapannya sih semua pada semangat ya mengikuti talk show hari ini. Kita mengisi ilmu dulu sebelum nanti hibernasi liburan di akhir tahun gitu ya. Silakan lanjut dulu untuk admin. Sebelum mulai, dari kami membacakan sedikit info tentang talk show ya. Ini teman-teman yang di sini sudah familiar juga dengan rules atau aturan talk show ini, di mana ya teman-teman kita anjurkan menggunakan pakaian rapi. Terus jangan lupa untuk mengubah nama plus underscore nama instansi agar kita bisa saling kenalan nanti dan teman-teman lain bisa saling DM di chat Zoom ya. Terus ya teman-teman nanti kami harapkan sih menonaktifkan kami harapkan menonaktifkan mikrofonnya dan juga boleh menyalakan kamera nih biar nggak saja sendiri yang on cam. Kita pengen tahu teman-teman antusias nggak mengikuti talk show di malam hari ini. Terus nanti bisa open mic kalau memang sudah sesi Q&A dan langsung bisa bertanya dengan Bu Mada ya. Terus teman-teman dilarang coret-coret di layar Zoom. Terus ya teman-teman bisa mematuhi lah eh, aturan simpel tadi dalam mengikuti talk show malam ini ya. Oke, next. Dan akan datang tuh kami ada forum secara gratis. Teman-teman EBT Harus bisa scan kalau mau daftar, ataupun bisa ketik tuh zonabit.com/online forum 2. Ini forum zona BT yang kedua teman-teman. Topiknya menarik yaitu tentang karbon. Teman-teman bisa cek judulnya itu dan siapa aja target eh, subjudulnya nanti. Speaker dan tentu pasti para pelaku yang expert di bidangnya ya. Jangan tunggu lagi, silakan registrasi ya di Tiro semua. Nanti kalau bingung kami bisa share juga pendaftarannya di grup talk show. Info berikutnya dari Zona EBT juga menyediakan sertifikat karbon. Begitu EBT Heroes yang pengen sertifikat, boleh nih di-scan QR code ataupun nanti bisa hubungi admin Zona EBT terkait sertifikat karbon. Sertifikat karbon ini tentu sangat bermanfaat untuk EBT Heroes sebagai ajang untuk offset emisinya, karena di sertifikat karbon ini setara dengan 1 ton emisi. Sumber dari offset karbonnya ini adalah dari pembangkit panas bumi yang geothermal Pertamina. Jadi jangan ragu lagi bahwa ini emang kredibel langsung dari Bursa Efek Indonesia yang diregistrasi di SRN tentunya. Oke, next. Terakhir, agar kita selalu update dan terhubung, teman-teman boleh follow akun sosial media Zona LBT yang Instagram. Mohon maaf teman-teman, saya izin untuk charge laptop dulu ya, biar kita lancar nanti.
Mohon maaf, tadi ada sedikit iklan ya. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk follow akun Zona EBT, baik yang Instagram yang 10.000 maupun yang LinkedIn dikit lagi 10.000 ya. Maupun sosial media yang lain, jangan ragu, karena follow itu gratis ya teman-teman. Berikutnya, teman-teman juga bisa bagikan cerita di talk show hari ini. Caranya gampang banget, teman-teman bisa buat klip baik video maupun foto mengikuti talk show hari ini, dan nanti bisa teman-teman melakukan storytelling ya mengikuti talk show tersebut. Entah itu teman-teman merangkum ataupun men-highlight gitu ya, quotes dari Bu Mada nantinya. Terus teman-teman bisa tag akun Zona BT di Instagram ataupun yang di LinkedIn, dan kami nanti akan pilih serta melakukan sharing melalui talkshow ini melalui Instagram, maupun kami bisa DM di sana ya. Dan kami akan pilih 3 ataupun lebih juga oke, kami akan pilih nanti. Pengumuman akan kami info langsung di Instagram ya. Oke, silakan next. Dan tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuki talkshow di malam hari ini. Tentu hari ini kita bareng Bu Mada yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum dari Asosiasi Energi Surya Indonesia. Bu Mada, mungkin bisa say hello dulu, Bu. Halo semuanya, maaf ya aku terlambat join karena apa nggak tahu kenapa ini tiba-tiba ngehang ininya handphone aku. Terus ini aku satu lagi ternyata aku ketinggalan earphone-nya nih, jadi aku agak bermasalah nih. Padahal ini harus ada on the way di perjalanan. Jadi eh, aku dalam waktu sebentar ini aku mau ambil earphone-ku. Jadi nanti ini ya, salam kenal buat semuanya. Senang hari ini bisa join acara dari Zona EBT. Silakan Bu Mada, bisa diambil dulu mikrofon. Tapi so far sangat jelas sih tadi suara Bu Mada ya, dan sangat proper lah gitu untuk kita bisa berdiskusi di malam hari ini. Oke, sambil nunggu Bu Mada siap-siap sedikit, eh, teman-teman mungkin kita kenalan dulu kali ya. Mungkin ada yang mau kenalan gitu, eh, sebutkan nama instansi, nama teman-teman, dan harapan untuk talk show di malam hari ini. Belum ada yang mau kenalan nih. Saya tunjuk aja ya. Mungkin dari Kak Eva ya, dari Lokasoka. Silakan Kak Eva. Halo, selamat malam. Ini perkenalan diri ya, Kak? Ya, boleh perkenalkan diri Oh, Kak Eva. Biar teman-teman tahu juga dengan format nama, asal instansi, dan harapan mengikuti talk show di malam hari ini ya. oke, baik. Perkenalkan, nama saya Eva dari Bogor. Saya kerja di Lokasoka di bagian marketing. Alasan saya ikut seminar online hari ini karena saya tahun depan berencana mau ambil S2 di bagian lingkungan, jadi pengen refreshing lagi gitu, ilmu-ilmu tentang lingkungan. Salam kenal semuanya. Belum kenal Kak Eva. Semoga bisa lancar ya mengambil master di bidang yang ingin diinginkan gitu ya. Oke, di sini kita ada open cam lagi dari Kak Lori ya, dari Ambon. Silakan Kak Lori. Selamat malam, Pak Alamsta. Selamat malam semua ya. Perkenalkan saya Lori dari Ambon. Saya ini kan lebih banyak terlibat dalam energi baru terbarukan. Jadi saya mengikuti kegiatan ini untuk mengetahui ke depan energi terbarukan ini masa depannya seperti apa. Terutama dalam program pemerintah saat ini kan adalah salah satu adalah apa, swasembada energi ya. Makanya energi terbarukan ini salah satu menjadi prioritas pemerintah ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Makasih ya, Alam. Oke, Kak Lauri ya, dari Ambon jauh-jauh hadir di Zoom hari ini. Iya, Walaupun Zoom ini tidak ada limit jarak dalam waktu Jambon ya. udah jam 9 ya, beda 2 jam dengan Jakarta ya. Ya benar, di Indonesia Ya, Timur ya, kita udah ya masukin benar ya. Halo, lebih salam dari jam 2 ya. kenal Ibu Madayu.
Salam kenal Mas Lori. Ya, Oke, Bu Mada sudah ready kah? Kita bisa mulai atau Sudah, masih siap-siap dulu? udah. Oke, Tapi thank ini you aku Bu emang pakai Mada. speakerphone aja, soalnya ya ketinggalan earphoneku ketinggalan di itu, terus ini harus on the way ke rumah. Tadi baru ada kegiatan Hari Ibu kan hari ini, jadi makanya pakai kebaya. Banget selamat Dan Hari ini Ibu untuk rekan-rekan semua ya. iya, Oke, terima kasih Bu Mada udah meluangkan waktu sharing-sharing lah di talk show di Zona IBT. Mungkin disclaimer juga bahwa Bu Mada ini ini yang kedua kali hadir menyapa IBT semua ya. Kami sangat apresiasi atas waktu yang didedikasikan oleh Bu iya. Mada. Oke, sebelum mulai mungkin tanya simpel aja sih Bu Mada. Karena di sini sih karena background peserta join ini sangat beragam, ada yang kecimpung di industri panel surya ya mungkin udah tahu sih siapa Bu Mada dan IC. Tapi biar lebih inklusif di diskusi kita karena ada rekan-rekan yang memang non bidang solar PV atau PLTS, boleh sharing sedikit sih Bu profil Bu Mada, beserta juga saat ini menjabat sebagai ketua IC. IC itu apa gitu Bu? Silakan Bu Mada. Ya, oke, terima kasih ya atas kesempatannya hari ini mengundang untuk saya sharing gitu ya tentang apa itu IC, terus kemudian background saya sehingga saya sekarang berkecimpung di industri PLTS. Jadi selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Mada Ayu Hapsari, tapi orang biasa panggil saya tuh Mada. Background saya sebenarnya kalau misalnya bicara dari sekolah gitu ya, ini jauh sekali backgroundnya dari kelistrikan karena saya itu adalah alumni sastra Universitas Diponegoro Undip Semarang gitu. Nah, sehari-hari kegiatan saya sekarang selain saya memiliki ada 2 startup, satu di bidang konsultan ESG, satunya lagi juga di bidang energy as a service, di mana salah satu servis kita adalah melakukan pemasangan ya PLTS atap dan juga penyewaan untuk chiller. Nah, itu perusahaan yang saya punya gitu ya. Tapi selain itu saat ini saya juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia atau AESI. Yang mungkin beberapa teman di sini udah familiar ya dengan AESI. Kebetulan saya menjabat sejak 1 Juni, persisnya 1 Juni 2024, di mana saya adalah Ketua Umum ketiga setelah Pak Andika dan Pak Fabi. Saat ini AESI memiliki 90 anggota perusahaan, memang karena diamanatkan di ADART yang terbaru kemarin bahwa anggota AESI adalah anggota perusahaan, sehingga saat ini ada 90 perusahaan dan masih ada 27 perusahaan lagi yang masih mengantri untuk masuk ke AESI karena dalam proses penyelesaian paperwork-nya. Di dalam anggota AESI sendiri itu terdiri dari beberapa jenis usaha. Salah satunya pastinya adalah developer PLTS, ada yang rooftop, ada yang ground mounted gitu ya. Terus kemudian ada juga supplier atau EPC gitu ya, perusahaan EPC, perusahaan kontraktor, kemudian juga ada lembaga keuangan, ada lembaga sertifikasi, terus kemudian ada juga local manufacturer yang menjadi anggota kami gitu ya. Salah satunya adalah ISGEN, TMIA atau Trina Mas Agra Indonesia gitu ya, yang rencananya nanti akan mulai berproduksi di tahun depan dengan skala gigawatt. Jadi mungkin perkenalan saya sampai di situ. Alam, terima kasih. Masih Bu Mada. Mungkin teman-teman yang punya perusahaan panel surya tuh udah dikasih bocoran. Ada 90 perusahaan lo join di IC. Dan 27 yang antre katanya kan. Kalau perusahaan teman-teman mungkin yang ke-28 nanti yang antre. Oke, terima kasih Bu Mada untuk intronya. Jadi teman-teman di sini sudah ada bayangan barangkali ya. Bu Mada profil singkat tadi maupun dari profil IC sebagai organisasi ya. Sedikit pertanyaan Bu sebelum masuk yang lebih jauh lagi. Karena Bu Mada ya pasti ya berkecimpung di panel surya pasti udah tahu lah ya A to Z dari industri panel surya ini. Dari pandangan Bu Mada, untuk solar panel ini atau PLTS, apakah bisa sebagai salah satu cara untuk Indonesia ini bertransisi energi berkeadilan, Bu? Itu dulu sih Ya. Bu sebagai pembuka.
Jadi kalau melihat potensi PLTS di Indonesia, saya rasa PLTS merupakan salah satu tulang punggung ya untuk Indonesia melakukan transisi energi. Kenapa saya bisa sampaikan demikian? Karena berdasarkan dari data yang saat ini terbaru ya, bahkan dari PLN sendiri, bahwa potensi PLTS yang ada di Indonesia itu sebesar 3.200 megawatt atau sekitar berapa? 32 giga. Jadi memang besar sekali potensinya di Indonesia. Dan hal tersebut itu terdiri dari beberapa aktivitas PLTS, salah satunya pastinya PLTS atap gitu ya, karena memang PLTS kan bisa 3 macam nih ya saat ini ya. Satu diletakkan di atap, kemudian ground mounted, dan yang satunya lagi adalah floating. Sehingga kalau misalnya tadi Alam sempat menyampaikan apakah bisa sebagai proses untuk transisi energi, ya saya sampaikan sangat bisa. Karena dengan potensi sebesar ini harusnya semua orang bisa berpartisipasi atau ya bisa bergotong royong gitu ya untuk mengenerate listrik bersih dari PLTS. Contohnya misalnya rekan-rekan di sini gitu ya memiliki bangunan atau rumah gitu yang mana atapnya bisa digunakan untuk tempat pemasangan PLTS. Nah, itu bisa dilakukan dengan mudah gitu, tinggal apply ke PLN Mobile, mengikuti jadwal yang sudah ditentukan, yaitu 1 tahun 2 kali, bulan Januari dan bulan Juli. Nah, itu masyarakat umum bisa langsung melakukan aplikasi di PLN Mobile. Dan kemudian selain itu pemasangan PLTS atap juga tidak rumit, tidak seperti mungkin pembangkit-pembangkit lain gitu ya, yang mana memang memerlukan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. PLTS hanya berupa modul gitu ya, dalam bentuk kepingan, mungkin size-nya antara 2 kali 1,7 biasanya itu pun juga udah yang size besar, seperti contohnya di atas 600 watt peak per panel gitu. Terus kemudian ya cabling udah pasti, ada BOS, terus kemudian ada inverter, sehingga memang pemasangannya kalau saya bilang gitu ya, karena saya juga bukan orang teknikal, tapi saya sering dengar kan dari anggota-anggota saya gitu ya, cukup mudah pemasangannya, sehingga hal ini bisa dilakukan oleh semua pihak. Terima kasih, Bu. Untuk responnya menarik juga sih bahwa Indonesia ini potensi besar lah untuk energi surya ini. Baik yang atap, ground mounted maupun yang sistem lainnya. Dan juga tadi di-mention 32 giga itu luar biasa banget sih potensi yang ada di Indonesia. Tapi dari potensi tersebut sih Bu Mada, kita tahu bahwa tadi Bu Mada juga sudah sepil nih bahwa regulasi pemerintah bahwa untuk apply ataupun mau pasang panel surya kan harus mengajukan nih kuotanya itu di pembukanya Januari dan Juli kalau nggak salah ya. Nah selain itu apa sih hambatan dan tantangan Bu kalau mau kita sebagai masyarakat Indonesia ini memanfaatkan panel surya sebagai energi di rumah Bu, ataupun di pabrik dan lain-lain? Hambatannya mungkin kalau di rooftop sendiri lebih kepada kita memastikan bahwa ada struktur bangunan yang cukup kuat. Nah, kendala yang sekarang dialami gitu ya berdasarkan dari hasil mitigasi kami gitu ya. Ternyata bangunan-bangunan yang saat ini tertarik untuk melakukan pemasangan PLTS dia tidak memiliki struktur yang cukup untuk menahan beban dari PLTS itu sendiri. Karena mungkin bangunan strukturnya saat itu memang akan tidak diperuntukkan untuk PLTS, sehingga ya udah cuma ada atap gitu yang kalau kita bilang ya masih konvensional. Nah, sedangkan sekarang kalau mereka misalnya mau memasang PLTS atap, otomatis mereka harus memiliki kekuatan yang di request gitu ya, atau disyaratkan oleh si developer agar pada saat ada pemasangan ya nggak rusak atapnya atau ambrol misalnya gitu ya, jatuh gitu, runtuh. Nah, challenge yang utama adalah itu satu. Kemudian dari sisi tenaga kerja. Jadi kalau misalnya perbedaannya ya, kalau misalnya kita ngomong di PLTS atap, kita nggak bisa kerja secara berkala. Nah, pada saat mau kan dengan beban dari penampang atap itu sendiri gitu. Beda cerita di ground mounted. Di ground mounted kasarannya di titik yang sama, kita isi 100 orang ya bebannya ya udah gitu merata kan, maksudnya karena penampangnya lebih solid dan keras gitu ya. Nah, kalau di atap ini nggak bisa seperti
percepatan pekerjaan. Kalau misalnya katakanlah pengen nih si pemilik gedung tuh, katakanlah dia pengen, ya udah pasang cepat, ya nggak kan harus kayak apa ya, masangnya kan harus ter terjadwal atau terstruktur gitulah ya, posisi sini dulu dan seterusnya gitu, nggak bisa instalator sebanyak-banyaknya biar cepat misalnya seperti itu. Jadi other challenge menurut saya. Nah, terus selain itu kalau di rooftop memang ada beberapa hal, kalau ini yang saya amati ya dari kemarin Permen 2 yang sudah dijalankan, ternyata masalah perizinan dalam arti di sini adalah termasuk SLO gitu ya, karena ternyata itu juga terkait dengan isu sistem OSS. Nah, kadang-kadang nih sistem OSS ini yang mensyaratkan sebagai salah satu syarat dari SLO itu tidak tidak memiliki standarisasi antar daerah. Jadi misalnya Pemda A mensyaratkannya ABC, mungkin di Pemda yang lain A, B, C, D, E. Nah, seperti itu. Sehingga ini yang kadang-kadang jadi menambah waktu dari masa permohonan SLO-nya itu sendiri. Nah, kurang lebih itu challenge yang kita lihat tumbuh gitu ya. Oh ya, satu lagi adalah tenaga kerja. Nah, jadi ternyata termasuk tenaga kerja terlatih ini juga jumlahnya masih tidak sebanding dengan jumlah proyek yang saat ini dimiliki. Sehingga pada saat kita bilang bahwa kita ini mau masang PLTS nih, tapi tenaga kerjanya itu tidak, yang tersertifikasi itu tidak sesuai jumlahnya, otomatis kan tenaga kerja yang boleh kerja cuma sedikit. Nah, ini juga termasuk memperlambat proses instalasi dari PLTS itu sendiri. Terima kasih Bu udah sharing-sharing ya terkait tantangan dan hambatan di lapangan ya. Jadi teman-teman yang mau masuk di industri ini juga ada bayangan. Jadi bukan potensi besar doang nih yang ada, tapi juga kita lihat dari segi skup yang lebih luas, tantangan juga ada pasti. Kalau pendana itu belum masuk di challenging ya Bu, atau hambatan gitu. Udah Untuk gampang sekarang ada bank Himbara. ya, untuk pendanaan memang saat ini kalau untuk dari sisi developer rata-rata mereka tidak mengalami kendala. Namun untuk perusahaan skala yang EPC mungkin ini mengalami kendala gitu ya. Karena kan artinya mereka pada saat proses ini berjalan mereka membutuhkan modal kerja yang jumlahnya tidak sedikit ya. Karena dengan size 565 megawatt untuk periode 1 Juli hingga 31 Juli otomatis ini angka yang menurut saya cukup fantastis lah ya, dalam waktu 1 bulan kita bisa apply sebesar itu. Nah, jadi kalau aku lihat concern yang utama adalah di sisi EPC, kalau dari sisi developer, kemarin sempat aku cek-cek gitu ya, rata-rata mereka memang udah punya funder-fundernya mereka sendiri. Baik, Bu Anda. Tadi kalau hambatan sih pertama bangunan yang belum ready ya. Mungkin bangunan tersebut standar zaman dulu yang belum mungkin ada teknologi panel surya. Terus terkait SLO-nya mungkin yang tidak ada one system gitu ya. Biar saat kita mengajukan itu sama lah mau di Kabupaten A maupun Kabupaten B. Tenaga kerja ini menarik sih Bu. Makanya Zona BT aktif mengadakan training tentang solar PV. Karena kami ingin mereskill ya ataupun upskilling lah ilmu-ilmu para engineer ini Bu, baik yang sertifikasi maupun yang non sertifikasinya. Sedikit sponsor. Dan terakhir terkait pendanaan, tadi Bu Manda juga sharing kalau developer kayaknya agak terlalu masalah pendanaan ya, karena mereka juga udah kenceng fundingnya mungkin ya. EPC yang notabene ya banyak struggling berarti. Terima kasih Bu untuk kendalanya. Jadi teman-teman bisa note ini ya kendalanya ini. Mungkin saat ini belum merasakan, kalau memang nanti terjun ya mungkin ada di checklist berikut yang teman-teman nanti hadapi kendalanya. Terus dari Bu Manda, karena asosiasi ini kan pasti pentahelik ya Bu, melibatkan government, pemerintah maupun pihak swasta sebagai anggota. Nah, kira-kira bagaimana kolaborasi IC ini dengan pemerintah sih Bu? Karena kan IC ini mewakili swasta ya. Nah, seberapa penting kolaborasi antara IC, quote on quote mungkin swasta, dengan pemerintah Bu dalam percepatan adopsi EV ini di Indonesia khususnya? Ya, karena IC juga merupakan ya salah satu dari
bagian ekosistem PLTS itu sendiri gitu ya, sehingga kami memang saat ini memiliki hubungan yang cukup baik dengan stakeholder kami. Jadi siapa-siapa aja sih sebenarnya stakeholder kami gitu ya. Yang pasti ada ya kementerian dari SDM, udah pasti PLN, kemudian juga lembaga keuangan, kemudian juga akademisi ya. Di sini kan juga kita bekerja sama, kita juga punya program yang namanya IC Goes to Campus. Itu adalah part of ini kita ya, dalam usaha percepatan untuk pembentukan tenaga kerja gitu ya. Jadi memang kita merasa bahwa kalau kerja sendiri kan nggak mungkin ya cepat gitu ya. Jadi kita harus melakukan bersama-sama dan kita membentuk satu ekosistem yang kuat dalam industri PLTS ini. Kalau saya bilang sendiri, salah satu tugas IC juga di dalamnya adalah mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Dengan cara apa? Kita ingin meng-create demand yang ada. Jadi selama ini kan mungkin kebanyakan, oh ya kita akan tunggu demand itu dari PLN misalnya, atau mungkin pelanggan-pelanggan PLN gitu. Nah, tapi di kedepan hari gitu ya, kita juga coba untuk berkolaborasi dengan asosiasi lain juga yang memiliki keinginan yang sama untuk menggunakan energi bersih. Kayak contohnya tadi siang gitu ya, saya diskusi dengan salah satu asosiasi, yaitu Himpunan Tani Indonesia gitu ya, HKTI, Himpunan Kelompok Tani Indonesia. Nah, di situ kita mendiskusikan bagaimana penggunaan energi bersih pada agriculture gitu, sehingga agriculture yang saat ini berjalan juga bisa menggunakan energi bersih instead of mereka menggunakan diesel untuk pengairan mereka. Jadi hal-hal ini yang menurut saya IC cukup aktif ya untuk berkomunikasi atau berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, juga lembaga-lembaga donor di sini, yaitu termasuk salah satunya kita melakukan juga reskilling upscaling dari anggota-anggota kami khususnya gitu ya, untuk mendapatkan standarisasi bagaimana pemasangan atau instalasi PLTS dengan baik dan benar. Terima kasih Bu Mada untuk jawabannya. Menarik sih, teman-teman bisa ambil catatan juga terkait kolaborasi IC yang lintas sektoral tadi ya. Bukan hanya pemerintah, bahkan sampai ke kolaborasi di horizontal lah dengan asosiasi yang lain. Tadi Bu Mada kan mention dengan asosiasi Himpunan Kelompok Tani Indonesia ya. Itu mungkin buat penjejakan kolaborasi di pompa solar panel mungkin ya di sawah-sawah yang kebanyakan remote area ya. Terima kasih Bu Mada. Mungkin Bu Mada kan sebagai ketua asosiasi itu pasti berdiskusi lah dengan anggota-anggotanya Bu. Notabene kan anggota IC kan company-company ya. Kira-kira perkembangan teknologi ataupun ya update terbaru tentang industri panel surya seperti apa sih Bu? Mungkin adanya produk dari Cina yang baru masuk mungkin. Tentu kan IC paling pertama lah ataupun penemuan apa gitu yang mungkin teman-teman menarik sih untuk di-sharing sih Bu Mada. Iya, kita bicara masalah teknologi ya, bahwa saat ini memang teknologi itu kan cepat sekali berganti. Mohon maaf ya teman-teman, ini Bu Mada ada sedikit kendala koneksi dan Selalu beliau lagi dalam perjalanan ya. Halo Bu Mada, monitor? Iya, suaranya Oke. jelas nggak? Tadi saat mulai speak-nya itu udah agak keganggu Bu, sekarang udah bagus sih. Oke. Nah, jadi kalau saya lihat teknologi memang berubah cukup cepat untuk PLTS, di mana untuk modul surya sendiri mungkin sekitar 6 bulan sekali kalau saya dengar infonya itu berganti gitu. Karena dari sisi efisiensi, saat ini efisiensi di PLTS sudah bisa mencapai 25%. Di mana dulu pertama kali saya mulai bekerja di industri ini, di PLTS, itu tuh efisiensi mungkin hanya sekitar di 11 atau 12% gitu ya di tahun 2008-2009. Dengan penambahan hingga 25%, artinya lahan yang diperlukan untuk kita mengenerate dengan daya yang sama gitu, misalnya contohnya 1 mega dulu sama 1 mega sekarang itu pastinya akan jauh sekali gitu. Kalau 1 mega sekarang mungkin dengan satu hektar udah
udah tergenerate nih 1 megawatt peak gitu ya. Sedangkan dulu mungkin harus mungkin 2 hektar gitu. Otomatis biaya investasi pada pembelian lahan dan lain sebagainya itu akan juga bertambah ya. Dari sisi cabling, dari sisi apa namanya supporting system yang lain. Jadi itu kenapa dulu kita bisa bilang bahwa ini mahal sekali gitu ya untuk melakukan investasi di PLTS. Namun semakin hari semakin ke sini untuk investasi, contohnya aja yang paling mudah ya untuk PLTS ground mounted itu sekarang per megawatt peak itu investasinya sekitar di 500.000 US dollar. Sedangkan dulu mungkin bisa 1 jutaan gitu. Terus kemudian untuk yang ini sorry tadi yang rooftop ya, untuk yang ground mounted dulu itu di kisaran per megawattnya sekitar 1,2 juta, sekarang bisa sekitar di 800.000. Artinya di situ pasti ada teknologi yang berkembang dengan lebih cepat, lebih bagus gitu ya, sehingga lebih efisien dari sisi biaya dan juga pemanfaatan lahan. Masih Bu Manda. Sebelum lanjut pertanyaan berikutnya, di sini sudah ada pertanyaan si Boya masuk di chat Zoom. Teman-teman EBTerus tahan dulu untuk open mic kalau mau bertanya. Silakan bisa lempar dulu pertanyaannya di chat Zoom. Nanti akan ada sesi khusus untuk kita berdiskusi. Terima kasih Bu Mada untuk sharing-sharingnya. Jadi teman-teman semua juga sudah terupdate nih perkembangan industri panel surya ini sangat dinamis dan cepat ya. Salah satunya itu tadi di sharing oleh Bu Mada, per 6 bulan selalu ada update perkembangan teknologi panel surya ya. Entah itu efisiensi dari panelnya, dan juga teknologi-teknologi lain ya, inverter ataupun kabelnya gitu ya. Oke, lanjut. Terus, nah dari dulu kan Bu Mada pasti sempat dengar ada beberapa program intensif dari pemerintah ya. Entah itu yang tahun 2021 yang program kalau kita pasang panel surya itu kita dikasih intensif, ataupun program-program yang lainnya sih Bu. Nah dari Bu Mada sebagai Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia ini melihat bahwa ke depan bakal ada intensif lagi nggak Bu untuk individu ataupun apa namanya swasta yang ingin pasang panel surya Bu? Ya, aku dengar akan ada program insentif, tapi mungkin diberikannya dengan cara berbeda. Kalau kayak kemarin dengan adanya program dari UNDP via program M3 TRE-nya mereka gitu ya, untuk memberikan bahwa industri untuk pemasangan rooftop rumah tangga mereka mendapat insentif kalau nggak salah sekitar 17 juta ya kalau nggak salah ya. Benar nggak Alam? Oh, saya lupa pengen juga Bu. Oh, nah kira-kira sebesar itu. Namun ternyata terjadi beberapa kendala. Kendalanya yaitu adalah saat pada proses pengaplikasian program tersebut tidak semuanya juga mengalami kelancaran pada saat aplikasi gitu, sehingga dirasa nanti saya udah ada diskusi kemarin dengan salah satu institusi gitu ya, bahwa nanti ke depannya ingin tetap program itu dijalankan gitu ya, karena itu merupakan salah satu unsur pendorong bagi residensial. Seperti kita tahu kan sekarang kalau di rooftop residensial ya kita bisa bilang kurang mendapatkan manfaat lah ya, karena memang sudah tidak adanya ekspor ke dalam grid. Nah, sehingga lagi sedang dicarikan sebetulnya apa sih yang bisa menjadi appetite gitu ya, atau pendorong gitu ya bagi residensial untuk tumbuh. Nah, program ini nanti rencananya akan dijalankan, sedang di dalam proses diskusi gitu ya. Mungkin tahun depan sedang mau dijalankan. Nah, diharapkan dengan adanya program ini melalui channeling ada agency gitulah ya, dan di-combine dengan sistem KPR itu akan memberikan sweetener gitu bagi para pengguna PLTS atap. Wah, ini bocoran yang sangat powerful sih Bu. Di sini teman-teman yang Iya, hadir kita spill seperti dulu first ya. mover lah dapat info dari Bu Mada. Terus Iya, teman-teman jadi ya bahan mahal lah info-info seperti ini ya. iya Jadi enaknya kalau di ASI alhamdulillahnya gitulah ya. Kalau buat aku tuh maksudnya kita sering tuh diajak diskusi tentang rencana-rencana pemerintah atau lembaga donor gitu ya dalam hal pada saat mereka mau melakukan
program-program karena kan dianggap kita sebagai salah satu ekosistem yang ya saat ini cukup kuat ada di Indonesia gitu ya, sehingga kita seringkali di apa namanya tuh dimintai apa masukan lah dari kita tuh gimana kira-kiranya, dan jadi aku jadi lebih tahu ya, oh mau ada program apa aja nih yang mau turun, kasarannya kayak gitu. Dan Bu, jadi info ring satu lah istilahnya. Iya. Teman-teman bisa catat juga sih tuh infonya ya, buat dari sekarang mungkin bisa di saving dulu nih budgetnya untuk kalau mau pasang solar panel di rumahnya. Karena tadi kan mention sasarannya adalah residensial ya. Iya, betul. Dari sih, karena kan kita tahu bahwa banyak insentif itu adalah di kendaraan listrik ya. Bahkan 7 juta kalau nggak salah insentifnya kalau kita mau beli motor listrik. Dan dengan adanya ini Iya. kan jadi stimulus juga kalau perumahan-perumahan ataupun individu yang mau pasang panel surya di rumahnya masing-masing sih. Semoga itu bisa berjalan lancar di tahun depan. Itu jadi good news lah untuk kita semua untuk mengakselerasi pertumbuhan EBT dari industri panel surya tentunya. Pertanyaan berikutnya ini mungkin banyak yang sudah drop di chat. Nanti kita akan bahas satu-satu ya EBT semua. Oke, di sini masih ada pertanyaan sih Bu. Terkait peran masyarakat dan juga komunitas sih Bu dalam mendukung industri ini ya. Nah dari Bu Mada, karena udah berkecimpung lama tadi di mention 2008, udah mulai terjun di industri panel surya ini, bahkan sampai sekarang posisinya sebagai ketum di ISC. Bu Mada bagaimana melihat kolaborasi ataupun ya gimana sih kerjasama antara swasta di IC dengan komunitas lokal sih Bu untuk mengakselerasi dari pertumbuhan panel surya ini Bu? Kalau kerja sama IC dengan komunitas lokal, sebenarnya kita tuh juga cukup aktif gitu ya. Kita sekarang juga ada salah satu program kita mengenai yang inkubasi gitu ya. Ini memang yang menjalankan ada di WKU 3, dinaungi di bidang kerjasama antar lembaga gitu. Jadi dengan komunitas lokal kita sih sebenarnya berharap mendorong lokal itu apa, tenaga kerja lokal tuh tumbuh, industri di sana juga tumbuh. Salah satunya adalah kebetulan saya sendiri saat ini tergabung dalam satu kelompok kerja gitu, namanya tuh PKET, Pusat Keterampilan Energi Terbarukan yang ada di Indonesia gitu ya. Saat ini kita sedang dalam proses untuk menjadikan Universitas Udayana sebagai Center of Excellence karena pilot project kami itu berada di Nusa Penida. Jadi kebetulan ISC berkolaborasi dengan METI, dengan Kadin, dengan AEAI, dengan pemerintah lokal Bali gitu ya. Saat ini kita sedang menggodok program 100% pulau renewable gitu. Nah, pilotnya ini ada di Nusa Penida. Nah, karena pilotnya ini ada di Nusa Penida, maka kami ingin Udayana gitu ya, Universitas Udayana untuk menjadi Center of Excellence dari kegiatan renewable energy ini gitu. Jadi itu merupakan salah satu komitmen kita untuk meningkatkan atau mendorong lokal gitu ya untuk berkembang tidak hanya di Pulau Jawa khususnya Jakarta. Dari sih Bu, itu ini juga sebagai alumni Udayana saya bangga sih Bu mendengar info ini. Bahwa Iya, tapi alumni lagi saya dalam itu prosesnya dipercayakan ini lah ya. sebagai Center of Excellence untuk pengembangan 100% yang terbarukan di Nusa Penida. Dari sebut Iya, nanti betul. kalau mau support lebih lanjut bisa kita nanti off the record lah berdiskusi ya. Siap, siap. Kita butuh dukungan dari rekan-rekannya di Bali. Yap, terima kasih Bu Mada infonya. Mungkin teman-teman di Bali juga penasaran nih gimana menjadikan Nusa Penida ini sebagai energi terbarukan 100% ya. Nah sedikit info, Nusa Penida ini dia nggak terkoneksi dengan grid Jamali ya, Jawa Madura Bali. Mereka di sana off grid istilahnya mungkin ya, karena sumber listrik dari panel surya Sawangan atau salah namanya, maupun dari diesel ya. Itu sih kalau emang bisa terrealisasi, inisiasi dari AIS ini luar biasa sih. Jadi percontohan lah untuk seluruh pulau di Indonesia. Terakhir Bu Mada, karena kita sudah memasuki sesi terakhir, karena peserta semua sudah sangat antusias pengen bertanya langsung ke Bu Mada. Pertanyaan dari saya terakhir sih Bu Mada, karena Bu Mada kecimpung di industri ini, bagaimana melihat industri panel surya ke depannya Bu?
terutama di tahun 2025 ya, sesuai dengan judul talkshow kita hari ini, Bu Mada. Silakan, Bu. Ya, kalau saya lihat untuk kita bilang potensi, tadi kita ulang ya, maksudnya potensinya memang besar sekali gitu ya untuk di RUPTL 2025 hingga 2034 itu kita bisa untuk PLTS, skopnya PLTS sendiri sekitar 16,6 gigawatt, di mana di dalamnya itu termasuk PLTS rooftop, ground mounted, dan floating. Sehingga dari diskusi kami juga dengan dari ISC dengan PLN juga bahwa mungkin tahun depan kita akan mulai ada tender-tender gitu ya. Bahkan infonya katanya akhir Desember, cuman most likely mungkin akhir Desember udah terlalu mepet gitu ya. Saya rasa sih mungkin di awal tahun gitu ya udah akan mulai ada tender-tender skala besar, skala ratusan mega gitu ya. Sehingga kalau aku lihat potensi untuk pekerjaannya PLTA sendiri pastinya akan jauh lebih besar daripada itu. Terima kasih Bu Mada. Ini juga info bocoran halus ya, ring 1. PLN ada tender ratusan mega di tahun depan. Jadi teman-teman yang engineer solar PV bisa siap-siap mungkin ya. Nanti ada bukaan EPC ataupun developer yang itu jadi salah satu karir bagus lah untuk depannya. Terima kasih Bu Mada untuk share-nya hari ini. Semoga teman-teman lain dapatkan insight ataupun info terbaru dari yang sharing Bu Mada ya. Lanjut ke sesi Q&A Bu, karena di sini peserta sudah sangat antusias melemparkan pertanyaan. Sebelum masuk ke sesi Q&A yang di chat, saya persilakan untuk teman-teman yang mau open mic bisa berdiskusi langsung ke Bu Mada. Silahkan. Oh, di sini sudah ada satu. Mungkin teman-teman ada lagi kah yang ingin open mic untuk kita berdiskusi? Oh, kayaknya satu dulu nih dari Kak Lori ya. Mungkin Kak Lori bisa open cam Kak biar bisa langsung Bu Mada. Siapa tahu nanti Bu Mada ada project itu di Ambon bisa ketemu nanti dengan Kak Lori. Silakan Kak Lori untuk pertanyaannya Baik, ditujukan untuk Bu Mada. selamat malam Kak Lamsa, Ibu Mada Ayu. Salam kenal ya Bu. Ya, Ya, kalau saya memang terlibat di beberapa kegiatan-kegiatan terkait dengan PLTS ini atau PV, dan saya juga terlibat sebagai salah satu trainer lah, karena di Maluku khususnya di Maluku PLTS itu solar cell itu hanya baru dipakai di bangunan gedung-gedung pemerintah, misalnya puskesmas di beberapa kabupaten yang sudah dipasang oleh pemerintah, tetapi ada dari satu sisi edukasinya itu tidak ada. Bagaimana PLTS itu dipasang di misalnya di apa puskesmas, tapi operator tuh hari kerjanya cuma pegang suntik gitu. Tidak ada tenaga teknisi yang bisa mendampingi, sehingga waktu kami coba membedah itu agak kesulitan juga mereka gitu. Nah, itu jadi masih PLTS itu masih dipakai di bangunan pemerintah, tetapi secara masif di masyarakat itu sama sekali belum tersentuh eh, masyarakat di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Ambon khususnya dan Maluku pada umumnya. Dan kalau di Maluku itu kan kita tahu bahwa daerahnya, saya berbicara konteks daerahnya karena memang potensi di energi surya di Maluku cukup tinggi ya, sesuai dengan RUPTL maupun RUKD yang ada di Maluku. Nah, kira-kira apakah memang dari pihak Ibu Mada atau asosiasi ini, apakah ada ekspansi maksudnya ke Maluku atau seperti apa gitu, ada proyek kah, atau seperti apa, sehingga kami juga mau melibatkan diri di dalam, kami mau benar-benar mengembangkan wilayah kami begitu. Terima kasih Kira-kira Kak Lori. seperti apa ya Bu? Ya, baik. Silakan Bu Mada, Mungkin ini itu dulu dari saya ya. sharingnya di Kak Lori di Ambon sih Bu, terkait tenaga kerja maupun pelatihannya Bu Mada. ya. Barangkali Bu Mada bisa sharing. Terima kasih Mas Lori. Ini saya tuh kalau sama Ambon itu saya punya keterikatan sendiri karena proyek pertama kali saya di bidang kelistrikan tuh di Ambon. Jadi saya dulu punya ada 4 lokasi. Dulu saya rentalin genset, Mas Lori, di Sofivi, di Pulau Sula, di Masohi,
Terus ada satu tempat lagi saya lupa kok namanya ya. Dulu saya ngerentalin genset 2 megaan ke sana. Jadi saya dulu anak pulau lah, sering harus ke Ternate, terus nyebrang ke Sovivi, terus harus ke Pulau Sula, harus ke Masehi, terus ada ke mana satu lagi depannya L aku lupa ya, yang pasirnya tuh kayak ini. Dan untuk PLTS pertama kali terbesar se-Indonesia saya pasang itu di Morotai. Pasti Mas Tahu ya. Lori familiar ya. Jadi tahun itu di kisaran tahun 2011. Jadi memang saya cukup familiar dengan areanya Ambon karena memang saya cukup lama bekerja di sana gitu ya, hampir 2008 hingga 2011 gitu ya. Saya cukup aktif mondar-mandir Jakarta Ambon, Maluku ya, Maluku Utara. Memang kalau ngeliat dari potensi PLTS-nya cukup besar di sana ya, tapi memang sementara ini proyek-proyek di sana memang rata-rata adalah proyek-proyek dari PT PLN langsung gitu ya Pak ya. Ya Mas Lori ya. Nah, jadi untuk yang di swasta memang Ya, mungkin benar. ya memang mungkin kalau dari si swasta mungkin belum begitu banyak karena memang kalau PLTS ini kalau kalau kita ngomong atap ya, kalau atap memang skalanya itu lebih banyak eh, industri yang menggunakan dan saya kalau di Ya, Ambon benar. tidak melihat industri cukup besar di sana. Nah, apa tuh namanya kalau masalah kayak tadi ya ada rekrutmen atau misalnya training dan lain sebagainya kalau memang ada proyek di sana mungkin juga coba Mas Lori juga cek di daerah sana apakah ada pengusaha PLTS-nya karena kalau dari sisi kami dari asosiasi memang kita bisa mengadakan training dan lain sebagainya jika yang bersangkutan memang member dari IC seperti itu. Di luar hal tersebut memang kami belum punya apa ya, belum punya kesempatan lah untuk bisa melakukan kegiatan di luar kegiatan asosiasi. Itu sih Mas Lori. Terima kasih. Terima kasih Bu Mada. Semoga menjawab ya Kalori. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Oke, karena keterbatasan waktu kita lanjut dulu untuk pertanyaan berikutnya. Teman-teman lain adakah yang ingin open mic langsung berdiskusi dengan Bu Mada? Sebelum kita lanjut ke sesi Q&A yang ada di chat Zoom ya. Malu-malu nih Bu, mau open mic dengan Bu Mada. Kita lanjut dulu untuk yang di chat aja kalau gitu ya, biar nggak terlalu lama makan waktu. Oh, di sini banyak, saya coba scroll dulu paling atas. Ini belum. Nah ini dari Bu Tari ya, silakan Bu. Kalau bisa open mic kan Bu, biar teman-temannya juga lihat wajah Bu Tari. Halo Bu Mada, Mas Alam, Kabar. apa kabar? Senang bisa ketemu lagi nih kita. Iya, see you soon ya, Iya. Bu Mada. Iya nih, Bu Mada, gimana menurut Bu Mada potensi apa PLTS atap yang dengan peraturan terbaru? Kalau di teman-teman IC itu evaluasinya gimana Bu Mada? Apakah oke dengan yang sekarang? Or gimana? Karena kalau teman-teman Aksa di Bali kurang oke tuh ya. Kalau Kurang dari oke-nya kenapa tuh, Bu kalau Tari? dari kakak IC gimana? Kenapa Bu? Kalau dari APSA kurang oke-nya di sisi mananya tuh? Kurang oke-nya itu dari teman-teman memang dia akhirnya berkurang ininya. Apa namanya? Ordernya gitulah karena ada klien yang minta dipasang ketika belum buka pendaftaran. Lalu dijelaskan dengan peraturan begitu, mereka jadi nggak percaya. Ini benar nggak sih? Kenapa peraturannya berubah-berubah? Kalau sebelumnya kan boleh. Kenapa ini kan PLTS pakai matahari? What's the problem? Katanya gitu. Saya di sini kan banyak orang bule ya Bu ya. Dan di negara dia bisa pasang. Tidak seperti di sini peraturannya. Karena itu buat mereka saving, buat government juga itu bisa meningkatkan zero emissionnya negara itu. Jadi itu yang kita pengen apa sih dengar dari OPNI KKIC deh gitu. Ya. Jadi kalau di IC sendiri, alhamdulillah kita tidak mengalami kendala tersebut gitu ya, karena
tadi aku sempat ceritakan Bu Tari bahwa dalam waktu 1 bulan kemarin, 1 Juli hingga 31 Juli, eh, kuota yang terkumpul itu sekitar 565 megawatt dan mungkin sekitar 90% itu berasal dari anggota IC. Jadi sekitar mungkin kalau di anggota IC sekitar 400 sekian lah ya yang apply dari PLN Mobile. Artinya dari sisi appetite-nya tetap tinggi, bahkan ini untuk yang periode besok Januari itu aja dari anggota ASI aja udah ketutup sendiri lah kasarannya kalau misalnya kita bisa apply gitu ya, karena kan beberapa udah ada diskusi gitu ya dengan kami dengan sama aku gitu, misalnya udah diskusi Bu tahun depan saya butuh kuotanya sekian 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 gitu, udah ada beberapa perusahaan, kalau itu bisa masuk semua aja itu udah habis lah tahun depan seperti itu. Jadi dari sisi keinginan pelanggan untuk memasang masih sangat-sangat tinggi di sini ya, karena mungkin memang banyak juga industri ya. Kan mungkin kalau di Bali lebih banyak dari sisi turis ya, maksudnya pariwisata gitu. Mungkin dari sisi sizing dan lain sebagainya memang jadi tergantung banget dengan individu yang bersangkutan gitu ya. Kayak tadi contohnya, kenapa sih nggak boleh pasang di rumah sendiri atau kenapa sih harus nunggu periode gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita yang mungkin di daerah Jawa gitu ya atau di pulau-pulau lainnya karena memang kebanyakan adalah industrial, jadi mereka dikasih tahu regulasi mungkin lebih 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 bisa memahami gitu loh bahwa oh emang harus diatur, kenapa perlu diatur karena khawatir kalau misalnya sembarangan nih misalnya katakanlah oh minta dipasangnya sewaktu-waktu itu mungkin PLN juga harus mengatur loading pembebanan dari sistemnya mereka harus persiapan dan lain sebagainya. So far kita tidak ada kendala dari sisi itu, cuman tadi yang setelah 1 bulan kita pastikan setelah yang 1 bulan kemarin kita lakukan kemarin pertemuan di Labuan Bajo ya di akhir bulan Oktober. Nah di situ kita ternyata memitigasi tuh ada beberapa kendala yang terjadi ya tadi satu contohnya masalah perkuatan atap, masalah perizinan dengan menggunakan OSS, kemudian juga kurangnya tenaga kerja dan itu sih yang ini masalah pengiriman barang juga itu menjadi satu kendala karena SNI juga gitu ya, SNI-nya sekali lagi masih antri dan lain sebagainya. Jadi 4 hal major itulah yang menjadi kendala untuk kita memenuhi 6 bulan waktu pemasangan. Namun masalah regulasi harus kayak di-apply 2 kali dalam setahun itu tidak menjadi kendala sama sekali, Bu Tari. Terima kasih Bu Manda. Semoga menjawab ya Bu Tari. Mungkin nanti Ya, kalau ada thank you Bu Mada. pertanyaan susulan bisa langsung di Target marketnya off the beda. record ya. Terima kasih Bu Tari. Kita aja dulu Bu. Di sini ada pertanyaan berikutnya dari Arta Capital Partners. Dia itu bertanya, jika retail menginstall solar panel atap atau solar rooftop, bagaimana skema pengajuan karbon kreditnya, Bu? Ini menarik sih ini untuk kita bahas. Untuk retail ya. Sorry Bu Manda, masih ke mute. Atau Iya. sekarang sudah Bu. Nah, jadi kalau misalnya mengenai karbon kredit itu ya, itu kan memang kita sebutnya kalau di dalam Permen 2 adalah green attribute ya. Jadi memang hingga saat ini green attribute dimiliki oleh pemerintah. Namun kami sudah dari ASI sudah mulai mengajukan kepada stakeholder kita di sini adalah kementerian gitu ya, bagaimana kayak pada diskusi kami gitu ya, saya sempat ketemu dengan Wakil Ketua MPR, Pak Edi Suparno, ya untuk mendiskusikan masalah ini. Kita juga udah bicara dengan Direktur PLN, bagaimana kalau green attribute ini jangan 100% dikuasai oleh pemerintah, namun ya berbagilah, nanti masalah persentasenya berapa dan berapa itu bisa dijadikan satu bahan diskusi gitu ya, namun dari IC sudah mengajukan hal tersebut kepada pemerintah. Masih Bu Manda, itu bisa dicatat sih ke harta ya untuk info green attribute namanya. Kalau dalam statement peraturan pemerintah. Oke, di sini ada pertanyaan terkait cara join sebagai anggota IC sih Bu. Ini dari Kak Musni ya, silakan Bu. Jadi kalau mau join itu saat ini tinggal hubungi sekretariatnya ASI. Nanti mungkin saya kasih nomornya ya.
karena dia yang apal tuh nanti ada proses-proses prosedurnya, dan yang penting wajib perusahaan. Boleh Karena di-share Itu nomornya, Bu? iya, iya nanti nanti akan aku di-share. ketikin ya, Ya, nanti di itu share sih ya dari Alam ya. siap, Bu. Soalnya kan Jadi nomornya ada yang baru. Coba sebentar, tunggu sebentar. Kita sekretariat IC nomor yang baru, nomor yang lamanya hilang kemarin karena yang dari periode yang sebelumnya tidak tercatat dengan baik. oke, cara join gampang ya, teman-teman. At least company sudah bisa join ya. Tinggal nanti ikuti prosedur administrasi lah seperti biasa kalau kita join di Iya, organisasi. betul sekali. Oke, semoga menjawab ya dari kamu. Nanti mungkin bisa kontak kalau emang sudah respon mungkin bisa kontak sosial medianya mungkin ya di Instagram maupun di Itu aku lainnya. udah ketik tuh, sekretariat Sudah IC tuh. di-share sama Bu Madas. Silakan teman-teman nanti bisa hubungi ya kalau Iya, mau Bu. company join ISC. Terima kasih. Selanjutnya di sini dari Kak Erik Bandung ya. Dia bertanya terkait TKDN, berapa TKDN yang diwajibkan untuk produk panel surya Bu saat ini? Nah, jadi kalau TKDN wajib berapa, ini memang saat ini masih dalam proses diskusi. Kalau mengacu kepada Permen 112 ya milik 11 Permen 11 milik SDM bahwa TKDN on system itu hanya sekitar 20 atau 21% gitu ya, saya agak lupa. Nah, di situ mengacu kepada TKDN sistem. Namun dari sisi Kemenperin ada permen baru, Permen 3334, itu yang masih menyatakan bahwa modul surya TKDN-nya itu adalah 39. 39 itu terdiri dari 20% adalah mengenai modulnya itu sendiri, dan 19 itu merupakan dari kayak accelerates-nya si perusahaannya gitu. Jadi bisa dalam bentuk CSR, dalam bentuk pemanfaatan tenaga kerja lokal dan lain sebagainya, sehingga memang angka tersebut belum bisa di state atau bisa digunakan secara resmi sebagai bahan acuan tentang berapa sih kandungan lokal konten dari solar panel. Saat ini kami juga dari ISC kami sedang mengajukan policy brief kepada Kementerian apa namanya Kemenperin. Di sini kita memberi masukan gitu ya secara resmi dari ISC tentang bagaimana market itu sanggup menyerap TKDN, maksudnya dari sisi komposisinya. Artinya apa? Kita pengen memberikan info kepada Kemenperin bahwa panel yang seperti apa yang saat ini sanggup kita serap gitu. Karena kalau misalnya kan katakanlah nih, harus menggunakan TKDN, katakanlah kayak kemarin 60%, padahal belum ada yang produksi. Ya gimana kita nggak bisa serap. Terus kemudian harus menggunakan TKDN, tapi kemudian lendernya mensyaratkan bahwa itu harus tier 1. Kita belum ada yang punya tier 1. Jadi hal-hal tersebutlah yang nanti merupakan kita infokan gitu ya kepada Kemenperin bahwa ini ada term and condition yang juga harus dipenuhi sehingga proses dari pembentukan market tetap berjalan, dan kita ingin kalau market sudah terbentuk otomatis industri dalam negeri ikut tumbuh. Terima kasih Bu Madas, semoga menjawab ya Kak Erik dari Bandung. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Sahat Gulton ya. Dia bertanya terkait regulasi nih Bu, khususnya dari pemerintah Indonesia ya. Katanya sih regulasi ini berubah-ubah sih Bu Mada. Belum lama ini turun regulasi Permen nomor 2 tahun 2024, dan ke depan mungkin ada regulasi baru lagi. Mohon pencerahannya Bu, gimana ini menyikapinya ya gitu. Iya, jadi memang perubahan regulasi itu kemarin kita perlukan agar sebenarnya permen ini adalah perubahan dari Permen nomor 26 tahun 2021 gitu ya, di mana Permen 26 ini tidak berjalan sama sekali. Nah, perubahan regulasi memang kadang-kala diperlukan gitu ya untuk melihat bahwa apakah regulasi yang dibuat ini sudah cocok dengan market atau belum gitu. Nah, ini terjadi di Permen nomor 2, dan
kalau dari ASI sendiri melihat Permen 2 ini sudah sangat-sangat baik gitu ya dibanding permen yang sebelumnya. Itu kenapa di Permen 2 ini sudah menyebutkan adanya kuota atap sehingga ada kepastian dari pebisnis atau developer gitu ya untuk mengetahui berapa sih size yang akan tersedia di tahun depan. Ini tentu akan membantu perencanaan keuangan dari masing-masing developer. Terus kemudian kalau nanti tanya nih, mungkin nggak sih ada perubahan lagi? Mungkin saja gitu, karena ternyata pada Permen 2 ini, walaupun tadi saya sudah sampaikan ya, eh, sudah bagus gitu ya, namun ada beberapa hal minor yang memang ternyata perlu di-adjust. Salah satu contohnya adalah tenor dari masa instalasi PLTS itu sendiri. Karena di Permen 2 disampaikan bahwa kalau misalnya kita itu mau pasang yang di bawah 500 kWp, itu masa instalasinya adalah di bawah 3 bulan setelah masa approval gitu ya. Dan untuk di atas 500 kWp itu harus 6 bulan. Nah, ternyata yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya, kalau PLTS atap memiliki satu keunikan yang dimana tenaga kerjanya itu nggak bisa dipaksain mau ditambah jumlahnya berapa ya nggak bisa gitu loh. Mau dicepetin misalnya, oh ya oke lah nih 6 bulan. Oh dengan 6 bulan berarti kamu nambah instalator 20 orang, ya ambrol nanti atapnya. Jadi ini sudah kami sampaikan ke kementerian bahwa bagaimana untuk membuat adjustment gitu ya jika diperlukan mengenai lamanya instalasi. Namun memang kami sepakat juga dengan Kementerian SDM di sini untuk melihat 2 kali sequel atau 2 kali sequence dari proses aplikasi ini, karena di proses aplikasi pertama kemarin memang diberikan relaksasi untuk di bawah 500 kWp ada penambahan waktu pasang 3 bulan, dan di atas 500 kWp ada penambahan waktu pasang adalah 6 bulan bagi yang mengapply dengan term and condition yang sudah disepakati. Nah, namun di second kedua ini nanti di bulan Januari itu akan dilihat apakah rekan-rekan yang kemarin itu memang sudah memiliki eh tahulah nih setelahnya nih bahwa oh kenapa sih kemarin bisa bisa panjang itu karena apa. Jadi mungkin bisa disikapi dengan contohnya satu ya tadi SLO di-apply di awal pada saat begitu approval terjadi, SLO juga udah di-apply. Kemarin kan enggak, teman-teman baru udah mau selesai baru SLO-nya baru di-apply. Nah, sekarang disarankan paralel aplikasi SLO dari awal, itu satu. Yang kedua, mengenai tadi instalasi atau perkuatan atap. Perkuatan atap juga diharapkan bahwa gedung-gedung yang memang sudah memiliki kualifikasi atap yang kuat gitu ya, atau klien-klien yang sudah memiliki kontrak, maka merekalah yang berhak untuk mendapatkan kuota di tahun atau di periode berikutnya seperti itu. Kemarin kan di awal itu banyak juga nih ternyata ya dari teman-teman yang apply gitu ya, karena mereka kan ya semua orang masih pada tahap belajar. Ini baru pertama kali terjadi di Indonesia, semua orang belajar, semua orang saling melihat mana sih kondisi yang nanti paling tepat atau paling fit gitu ya bagi regulasi ini supaya dijalankan dengan baik gitu. Jadi contohnya itu kemarin ada beberapa misalnya, oh mereka kontraknya belum keluar tapi sudah mengambil kuota karena mereka takut ketinggalan, misalnya seperti itu. Nah, ternyata itu juga termasuk salah satu yang membuat proses dari 6 bulan ini jadi tidak cukup gitu. Kalau mereka sudah bisa melakukan kontrak di awal gitu, jadi pada saat aplikasi sudah memegang kontrak, otomatis mereka punya skip waktu kayak 1 bulan lah, 1 bulan lebih cepat. Nah seperti itu. Nah jadi mau dilihat dulu nih di periode yang berikutnya ini, di bulan Januari besok 2025, apakah rekan-rekan ini yang untuk ya baik developer atau maupun pribadi yang mau memasang jauh lebih siap daripada periode yang sebelumnya. Terima kasih Bu Mada untuk info insight-nya. Semoga membantu sih untuk Kak Sahat ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Raffi. Nah, dia bertanya terkait bagaimana pertimbangan tentang potensi ekonomi hijau pada panel surya. Apakah masih dominan dengan produk dari China untuk panelnya, Bu? Bahkan
Kak Raffi juga sharing produk Cina ini secara itu lebih maju dan simpel katanya. Nah, ataukah Indonesia tetap akan memasukkan produk China yang impor itu, tapi dengan catatan di assembly PKDN-nya lewat manufaktur yang besar dari industri, apakah ada perbedaan harga sih Bu antara nanti yang impor langsung ataupun yang di assembly di Indonesia? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang industri ya, memang Cina leading industri ya buat solar panel. Tapi kita juga ingin bahwa industri kita juga tumbuh karena marketnya itu ada di Indonesia. Kenapa kita harus selalu menggunakan produk luar gitu ya? Tapi memang kita tidak pungkiri bahwa saat ini eh, produk yang diharapkan oleh market Indonesia belum ada yang memenuhi syarat sehingga kita saat ini masih dalam kondisi impor. Namun ini adalah termasuk ini ya milestone ya, salah satu milestone yang kemudian IC juga sempat sampaikan gitu Pak, bahwa kita memintakan adanya transisi dalam penggunaan modul impor tersebut. Misalnya kalau kita bisa ngambil misalnya katakanlah oh kita boleh impor nih sampai mungkin 3 tahun ke depan misalnya kayak gitu. Namun setelah itu kita ingin industri juga siap sehingga pada saat industri dalam negeri siap kita juga bisa beli produk dalam negeri. Itu satu. Yang kedua masalah pricing. Pricing memang saat ini kalau kita bilang dari sisi competitiveness ya eh, panel surya Cina itu memang hanya 9 sen per watt peak itu dengan kualitas tier 1. Sedangkan di Indonesia yang non tier 1 aja itu di harga sekitar 23 lah ya, mungkin 20 sampai 23 sen. Artinya ada kemahalan sekitar hampir 200% lah ya di sini kalau aku bilang gitu ya. Ya nggak nyampe 200 atau 150% gitu. Dan siapakah yang akan menanggung biaya tersebut? Makanya kenapa kita ingin bahwa industri dalam negeri kita tumbuh sehingga pricing gap itu bisa ditekan gitu ya. Karena semakin besarnya apa namanya jumlah produksi yang ada di Indonesia, otomatis harga kita juga bisa kompetitif. Semoga menjawab ya pertanyaan yang tadi. Masih Bu Mada, semoga menjawab ya untuk Kak Raffi. Dan berikutnya, apakah kalau rumah tangga mengajukan instalan solar PV, apakah harus mendapatkan izin dari PLN atau gimana Bu skemanya untuk yang Selama skala rumah tangga? selama memang masuk ke dalam grid pasti harus menggunakan proses kuota. Oke, terima kasih Bu Ada. Itu juga catatan ya Kak Febriansyah. Kalau mau pasang panel surya di rumah dan itu terhubung dengan gridnya PLN ya harus berizin berarti ya. Oke, dia juga sharing bahwa di salah satu perusahaan di Kalsel, Kalimantan Selatan, ada perusahaan semen yang memiliki PLTS dengan kapasitas 15 megawatt. Besar juga ya. Besar, betul. Terus ada dari Alvan ya, Kak Alvan. Saya pernah menemukan referensi terkait inovasi PLTS dengan konsep efisiensi lahan di negara Kanada, di mana itu sedang dikembangkan katanya. Nah, konsep PLTS-nya tersebut berupa tower PLTS dengan posisi VV-nya itu vertikal 90 derajat. Nah, bagaimana pandangan Bu Mada dengan inovasi tersebut? Apakah ada potensi inovasi ini diterapkan di Indonesia ataupun itu bisa berkembang, Bu? Karena saya belum bayang sini bisa di tower ya PLTS-nya. Dan 90 derajat katanya vertikal, Bu. Iya, sebenarnya kalau teknologi sih ya bisa-bisa saja ya. Cuman tinggal nanti masalah dari sisi apa komersialnya apakah visible atau tidak gitu ya. Karena teknologi ini bukan teknologi baru gitu ya, sehingga eh, mungkin bisa dilakukan pada saat harga sudah mencapai nilai keekonomian. Kayak sekarang contohnya kita bisa bilang nih gedung-gedung di beberapa gedung di Cina itu sudah menggunakan BIPV ya. Jadi namanya Building Integrated Photovoltaic, di mana badan atau body dari bangunan itu sendiri merupakan PLTS gitu ya. Namun permasalahannya adalah dengan rendahnya efisiensi gitu sekitar baru di kisaran angka 14-15 membuat
daya listrik yang bisa di-generate jauh lebih kecil gitu dengan luasan yang sama yang ground mounted atau solar rooftop lakukan. Jadi ini yang nantinya akan berimbas dengan investment dari PLTS tersebut. Terima kasih Bu Wanda untuk jawabannya. Semoga membantu ya ke Alvan. Dan bisa terwujud lah untuk inovasi tersebut di Indonesia tentunya. Selanjutnya datang dari pertanyaan Iswan ya. Izin bertanya Bu, PLTS atap kan ada on-grid dan off-gridnya. Sebenarnya tuh yang PLN merugi enggak sih? Sama aja konsumen hanya bayar sedikit kan? Ini terkait gini Ini sih Bu. gimana maksudnya pertanyaannya Mas Iswan? Tolong Sebenarnya kan dijelaskan. saya coba merangkum ya. Mungkin nanti Kak Iswan bisa open mic kalau emang agak bias itu ya. Sebenarnya PLTS ini kan ada on-grid dan off-grid. Nah, sebenarnya PLN itu rugi nggak sih katanya Bu? Sama aja konsumen hanya bayar sedikit kan? Gitu. Mungkin gini Bu, karena Kalau konsumen bayar dikit itu PLN rugi nggak gitu? Karena pasang panel surya gitu. Nah gitu singkatnya mungkin. iya, kalau misalnya kita ngomong gitu ya, misalnya oh ini revenue-nya PLN berkurang apa enggak gitu ya maksudnya ya. Jadi sebenarnya kalau off grid itu tidak ada hubungannya sama PLN sama sekali. Jadi kalau selama off grid silahkan saja dipasang, tidak perlu izin, nggak perlu ngapa-ngapain ya udah pasang-pasang sendiri. Nah, yang on grid inilah mungkin yang mengurangi revenue dari PLN itu sendiri. Namun PLN sesuai komitmennya bahwa mereka saat ini sedang melakukan bauran dari energi bersih di pembangkit-pembangkitnya, maka PLN mempunyai kewajiban untuk memasang sebanyak mungkin gitu ya renewable energy di di dalam komposisi bauran energi mereka gitu, dan itu ditetapkan dalam komitmen mereka dalam RUPPL 2025-2034. Baik, terima kasih Bu Wanda. Di sini kita masih ada beberapa pertanyaan juga. Nah, ini bocoran proyek Bu. Apakah nanti di Kalsel ada proyek panel surya nggak Bu? Tahu Bu Mada? Aku belum tahu ya tentang hal itu ya, kalau karena RUPTL-nya kan belum dibuka nih. Jadi kalau dibuka baru kelihatan kan lokasinya di mana-mana aja. Namun kalau kita lihat bahwa emang lokasinya cukup banyak ya, harusnya hampir di semua tempat ada ya. Bisa semua tempat ya, karena kan semua tempat pasti memerlukan listrik ya teman-teman. Iya, Juga PLTS ini tersebar merata lah potensinya di Indonesia. iya betul. Teman lain mungkin ada pertanyaan lagi kah? Baik yang via chat maupun open mic. Bu, kita di sini satu Zoom ya bareng Bu Mada. Kapan lagi teman-teman bisa ngobrol langsung? Wah, Kak Edi ya, silakan Kak Edi. Ya, terima kasih Mas. Bu Mada mau tanya ini Bu Mada, mungkinkah dikolaborasikan antara solar cell dengan bioenergi dari nyamplung Bu Mada? Tadi ada penanaman pohon nyamplung, itu tanaman hutan berbasis energi untuk bisa dikolaborasikan dengan solar cell. Menurut pendapat Ibu bagaimana caranya Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Kalau bisa pastinya bisa ya. Cuman tinggal nilai keekonomiannya aja gitu. Bahwa pada saat untuk mengenerate satu eh apa namanya? Ini kan berarti kita ngomongnya biomass ya. Jadi untuk mengenerate 1 mega biomass itu berapa nilai investasi yang diperlukan gitulah. Sehingga nanti kalau misalnya dihybridkan dengan PLTS, apakah angka tersebut menjadi angka yang visible gitu. Karena kalau memang sudah berhasil untuk mengenerate biomass sendiri, karena biomass kan sifatnya base load ya, sehingga dia sebenarnya tidak perlu mendapatkan hybrid dari manapun gitu, kecuali memang misalnya dianggap bahwa oh ya udah siang hari pakai PLTS, malam hari itu pakai biomass-nya gitu. Nah, tapi jangan lupa biomass itu kan sifatnya hampir mirip dengan hampir mirip dengan apa tuh namanya kayak PLTU lah ya, co-power plant ya kan, karena co-firing itu kan makanya ya mirip ya. Nah, sedangkan PLTS butuh pembangkit pendampingnya itu yang rem down-nya itu cepat gitu loh. Jadi
Sehingga kalau misalnya biomass itu dihybridkan dengan PLTS, masih harus ada satu engine lagi lah ya, kalau di sini adalah baterai gitu. Sehingga ini investasinya jadi double-double nggak karu-karuan gitu. Jadi kalau kalau ngomong bisanya bisa, tapi apakah dari sisi keekonomiannya visible? Terima kasih Kalau Bu Mada. nyamplung itu untuk biofuel, Bu. Jadi buahnya bisa untuk biosolar atau bensin. Oh, jadi Kalau biofuel. cangkang, ya. Jadi ini bisa disinergikankah itu nanti dengan solar cell. Jadi kita punya energi alternatif renewable energy itu ada solar cell, tenaga angin, tenaga gelombang, Ya. sama yang berbasis tanaman hutan ini. Iya. Saya kalau makanya tadi aku bilang, Pak, bisa sih bisa aja, Pak. Cuma tinggal nanti kita ngitung nilai keekonomiannya masuk apa enggak, itu aja sih. Ya, Bu Mada. Oke. Nanti Makasih. mungkin bisa dihitung lagi sih kayak dia Iya, terkait nilai ekonomisnya. Oke, iya. kita lanjut dulu pertanyaan berikutnya. Barangkali teman-teman BTROS ada yang mau open mic ataupun chat, silakan. Untuk kita akhiri mungkin ya. Dari Bu Mada mungkin ada ingin disampaikan terakhir, Bu? Dari aku lebih kepada ini ya, apa namanya, kita melihat bahwa dengan banyaknya potensi PLTS ini berarti merupakan peluang ya, peluang bekerja bagi kita semua. Jadi buat rekan-rekan yang menurut saya punya keahlian dari sisi tenaga gitu ya, dari sisi instalasi, sebaiknya memang memiliki sertifikasi yang cukup sehingga nanti pada saat kita membutuhkan itu sudah ada tenaga kerjanya. Karena kalau yang saya lihat sekarang banyak tenaga kerja yang kita bisa bilang bahwa oh ya bisa memasang tapi mereka belum memiliki sertifikasi. Pada saat tidak memiliki sertifikasi, kita tidak bisa membuatkan satu justifikasi bahwa yang bersangkutan bisa bekerja di industri ini. Terus kemudian kalau aku lihat potensi-potensi yang lain adalah contohnya ya, ini masih ada beberapa barang yang memang masih harus disuplai gitu. Namun saat ini belum tersedia. Salah satu contohnya adalah mounting. Mountingnya rooftop itu saat ini masih dalam bentuk impor kebanyakan. Nah, kalau misalnya dalam negeri juga udah bisa supply, ini akan menjadi satu hal yang menarik. Terus kemudian dari sisi kerjasama antar stakeholder gitu ya, kita saat ini sedang ingin mengajukan menjajaki lah ya. Aku udah bicara dengan PLN untuk kita melakukan diskusi dengan Kemendagri untuk menyelesaikan permasalahan mengenai OSS ini. Bagaimana membuatkan satu standarisasi antar masing-masing lokal government agar memberikan satu persyaratan yang sama gitu, sehingga jika kita mengajukan permohonan untuk kelengkapan SLO jadi tidak terhambat. Jadi hal-hal yang menurut kita gitu ya untuk saat ini, untuk pengembangannya itu bisa banyak hal gitu. Jadi mungkin rekan-rekan juga udah bisa mulai melihat ada celah-celah apa aja sih yang kita bisa lakukan agar bisa bekerja di industri PLTS ini. Mungkin dari saya demikian, Alam. Terima kasih. Terima kasih Bu Mada untuk pesan-pesan untuk sebelum akhir kita talk show hari ini. Benar yang dibilang Bu Mada ya, kalau engineer itu nggak ada serkomnya agak sulit nanti untuk dapat proyek ya. Nah, untuk dapat sertifikasi, teman-teman bisa join di Bootcamp Zona EBT. Kebetulan terdekat itu di Februari ya. Teman-teman bisa nanti cek di sosial media maupun di grup WA Zona EBT ya. Terkait info serkom maupun bootcamp tentunya. Dan jangan lupa kalau mau daftar asosiasi IC, company tersebut silakan bisa hubungi sekretariat IC, di mana kontaknya sudah di-share sama Bu Mada di chat ya. Oke, karena sudah nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup saja untuk sesi talk show di malam hari ini. Sebelum tutup, kita bisa foto bersama dulu. Teman-teman mungkin bisa open cam, kita akan buka sesi bersama. Sebelum itu, saya ucapkan juga selamat Natal bagi yang merayakan dan tahun baru untuk kita semua. Semoga tahun depan ya semua harapan dan cita-cita bisa terwujud, terutama pengembangan industri solar PV tentunya. Oke, kita tunggu dulu mungkin 20 lewat 22 ya. Saya harap sih semua udah bisa open cam
biar nanti bisa tercapture oleh admin zona EBT. Ini masih malu-malu, silakan bisa open cam ya. Ya, teman-teman nggak apa-apa, mau open cam via HP pun nggak masalah sih. Sini kita akan foto grup untuk 2 kali ya, karena lumayan banyak nih peserta yang hadir. Jadi karena sudah 22, kita langsung aja foto bersama dengan gaya bebas ya teman-teman. Saya hitung 3, 2, 1 dan nanti akan di-capture oleh admin zona EBT. Oke, silakan bisa siap-siap dulu EBT semua. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya. 3, 2, 1. Ya, terima kasih Bu Mada untuk sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat ilmu yang sudah di-sharing Bu Mada. Ya. Info bocoring 1 maupun proyek-proyek itu tadi sudah di-mention sangat luar biasa sekali. Teman-teman bisa dapat ilmu terkait cara join member sebagai anggota IC maupun insight-insight menarik yang Bu Mada sudah sharing. Nanti kalau lebihnya bisa DM Instagram Bu Mada kalau mau diskusi ataupun nanti bisa hubungi sekretariat terkait join di IC. Saya Alam Star selaku fasilitator talkshow hari ini mengucapkan terima kasih ke EBT Hero semua. Kita jumpa lagi di talkshow Zona BT di tahun depan dan selamat malam untuk kita semua. Terima kasih. Malam semua, terima kasih. Izin live ya. Mari Bu.